Baik, selamat pagi teman-teman. Hari ini teman-teman akan melaksanakan perkuliahan terakhir ya, sebelum kita nanti menuju ujian akhir semester di awal bulan Januari. Nah, jadi di pertemuan ini kita sebenarnya ada dua pertemuan ya, yang kemudian materinya dalam dua pertemuan itu dipadatkan jadi satu pertemuan ini. Nah, yang saya videokan ini adalah materi yang pertemuan ke-13. Nah, untuk materi pertemuan ke-14, nanti teman-teman bisa langsung mendownload jurnal yang sudah saya sediakan ya, tentang penyelesaian sengketa pers. Oke, kita ke materi yang pada video ini, pada pertemuan 13 ini, yaitu materinya adalah tentang pertanggungjawaban pidana pers. Nah, teman-teman, ini saya seperti saya tekankan dulu lah agar teman-teman tidak ada kesalahan dalam memahami persnya itu seperti apa yang dimaksud dalam pertanggungjawaban pidana pers. Nah, itu kan mencakup bagaimana sih tindak pidana pers yang bisa dipertanggungjawabkan dalam pertanggungjawaban pidana persnya. Nah, agar tidak ada salah kaprah, di sini saya luruskan ya, maksudnya tindak pidana pers. Teman-teman kemarin pasti sudah tahu tindak pidana pers. Di pertemuan sebelum-sebelumnya ada yang di dalam KUHP seperti pencemaran dan sebagainya, kemudian ada yang di luar KUHP, yang ada di Undang-Undang Pers, Undang-Undang ITE dan sebagainya. Nah, dari situ sebenarnya teman-teman juga udah tahu, oh, gambaran tindak pidana pers itu seperti itu gitu. Nah, tapi di sini saya tekankan ya, yang dimaksud dengan tindak pidana pers. Nah, jadi tindak pidana pers itu bukan tindak pidana tertentu yang oleh undang-undang diberi label atau nama sebagai tindak pidana pers. Nah, jadi dia itu merupakan istilah sosial yang berkembang di masyarakat kita gitu. Nah, maksudnya tindak pidana tertentu yang oleh undang-undang diberi label atau nama itu seperti apa? Ya misalnya, KUHP memberikan label atau nama pada pasal 372 sebagai penggelapan. Nah, itu kan tindak pidana penggelapan tuh, pasal 372. Tindak pidana pencurian, pasal 362 dan seterusnya. Kemudian tindak pidana penganiayaan, pasal 350-an, sekitar itu. Nah, itu kan ada labelnya. Label atau namanya, yaitu tindak pidana pencurian, penggelapan, penganiayaan. Nah, kalau tindak pidana pers ini sebenarnya tidak ada labelnya. Kenapa dia disebut tindak pidana pers? Ya, itu karena istilah sosial saja yang berkembang di masyarakat kita. Nah, kalau kita mau lebih memahami tindak pidana pers itu seperti apa, ini saya mengambil dari referensi bukunya Bapak Adami Cazawi. Nah, di sini beliau mengatakan tindak pidana dengan mempublikasikan berita atau informasi ke publik dengan menggunakan atau melalui sarana atau barang cetakan berupa tulisan yang menyerang atau mengancam suatu kepentingan hukum yang dilindungi. Nah, kepentingan hukum yang dilindungi adalah apa? Nih, masyarakat, negara, maupun pribadi. Nah, seperti itu. Nah, jadi tindak pidana pers juga kemudian tidak perlu harus dilakukan oleh insan pers. Kalau kita melihat dari ini definisi yang telah diberikan terkait dengan tindak pidana pers, siapapun, tidak hanya insan pers saja, itu bisa loh melakukan publikasi berita atau informasi ke publik dengan menggunakan sarana ini yang mengancam dan menyerang kepentingan hukum yang dilindungi. Jadi tidak pidana pers itu tidak perlu harus dilakukan oleh insan pers karena siapapun bisa melakukan itu gitu. ITE, kita tahu sendiri, sekarang yang udah terjerat dengan UU ITE, itu kan juga bukan orang dari kalangan insan pers saja, orang di luar insan pers itu juga bisa kena. Teman-teman kemarin juga belajar tindak pidana yang penghinaan di 310, 311, dan seterusnya. Itu kan juga kalau misalnya yang mengadukan karena dia sebagai korban dan yang diadukan adalah pelakunya bukan insan pers, ya bisa juga seperti itu. Nah, jadi ditekankan ya, tindak pidana pers tidak perlu harus dilakukan oleh insan pers. Nah, tindak pidana pers tidak melindungi kepentingan hukum bagi insan pers. Justru insan pers lah di sini sebagai subjek hukum pembuatnya gitu. Nah, jadi meskipun tindak pidana pers itu tidak perlu harus dilakukan oleh insan pers, namun karena orang-orang pers ini berprofesi atau memiliki pekerjaan khusus untuk mempublikasikan berita atau informasi, itu adalah orang-orang pers.
Nah, maka dengan demikian subjek hukum tindak pidana pers utamanya adalah insan pers. Nah, jadi insan pers sebagai subjek hukum pembuatnya. Seperti itu. Ya, walaupun tidak bisa dikatakan dia tindak pidana pers ini hanya dilakukan insan pers, siapapun bisa, ya. Di sini ini poin pentingnya ya, di sini sama yang di sini. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Langsung ya, kita ke pertanggungjawaban pidana dalam pers. Di sini ada 4 yang perlu teman-teman garis bawahi, yaitu pertanggungjawaban pidana pribadi, kemudian pertanggungjawaban pidana redaktur, dan yang ketiga adalah pertanggungjawaban pidana perusahaan pers, dan yang keempat pertanggungjawaban pidana penerbit dan pencetak. Kita ke yang pertama dulu, pertanggungjawaban pidana pribadi. Nah, di sini saya contohkan ya, pasal 310 KUHP tadi yang tentang pencemaran. Nah, ini berlaku mutlak pertanggungjawabannya ke pribadi jika tidak berhubungan dengan kegiatan pers. Misalnya nih, ada yang kemudian seseorang ini adalah seorang wartawan. Nah, tapi wartawan ini kemudian melakukan suatu penghinaan lah dengan mempublikasikan sehingga kemudian tulisannya itu beredar luas. Nah, tapi yang dipublikasikan ini tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya sebagai seorang wartawan, tidak ada kaitannya dengan kegiatan pers. Kegiatan jurnalistik dia sebagai wartawan tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya. Nah, itu berlaku mutlak ke pribadinya dia. Nah, sehingga pertanggungjawaban pidananya ya pribadi. Tapi kalau misalnya ada hubungannya dengan kegiatan jurnalistik yang mencakup di pekerjaannya sebagai wartawan, nah itu bisa menjadi pertanggungjawaban pidana korporasi maupun redakturnya. Harus dilihat dulu nanti siapa yang bertanggung jawab, korporasinya kah atau redakturnya. Pertanggungjawabannya bisa ke korporasi kalau memang ternyata korporasi di situ mengambil untung dari tindak pidana pencemarannya misalnya. Nah, tapi bisa juga hanya ke redakturnya. Nanti kita lihat ya ke pertanggungjawaban berikutnya. Nah, sekarang kita coba masuk ke yang kedua, pertanggungjawaban pidana redakturnya. Nah, di kalangan pers ini ya, dalam mungkin struktur organisasinya, kemudian dari atas sampai bawah seperti apa, dan dari proses kegiatan jurnalistiknya yang sampai akhirnya tulisan ada, dibuat, kemudian diterbitkan, dicetak, dan tersebar luas, itu tuh insan pers bisa terbagi dari terbagi atas beberapa macam orang, berbagai macam tugas yang dipegang oleh beberapa jabatan. Sebentar, ini saya uraikan dulu agar teman-teman paham ya. Nah, kita mengenal ada yang namanya wartawan. Wartawan ini ya teman-teman di lapangan yang menulis berita itu. Nah, jadi sebagai pembuat tulisan yang pemuatannya dalam media cetak, seperti majalah, tabloid, koran, dan sebagainya, dan ditentukan oleh redaktur. Jadi tulisannya itu ditentukan oleh redaktur. Redaktur sebagai penanggung jawab redaksinya. Nah, dia dapat merubah isi tulisan, juga bisa menentukan untuk dimuat atau tidak tulisan yang dibuat oleh wartawan itu. Nah, itu redaktur. Nah, kalau penerbit itu orang atau pihak yang menerbitkan si tulisan. Ketika sudah di-ACC oleh redakturnya, kemudian diproses untuk diterbitkan. Nah, penerbit ini adalah pihak yang menerbitkan tulisannya. Nah, sedangkan pencetak adalah orang atau pihak yang mencetak tulisan ke dalam lembar-lembar media cetaknya. Nah, sedangkan yang kemudian menyebabkan tulisan isu itu beredar, itu adalah pengedar yang mendistribusikan media cetaknya tadi. Nah, itu bisa termasuk pengecer, toko buku, nah itu bisa yang disebut dengan pengedar. Jadi dari kegiatan jurnalistik dari dibuatnya sampai akhirnya tercetak dan tersebar ya melibatkan orang-orang itu tadi, wartawan, redaktur, penerbit, pencetak, pengedar. Nah, seperti itu. Itu bagaimana pertanggungjawaban pidana redakturnya? Di sini tugas redaktur memiliki fungsi yang sangat penting, mengatur, mengkoreksi, menyeleksi, dan juga menentukan tulisan untuk dimuat dalam suatu media cetak guna dipublikasikan.
perannya sangat penting. Nah, di sini redaktur mempunyai kemampuan untuk mencegah agar tidak terjadi tindak pidana pers dan tindakan itu tidak dilakukannya. Itu yang kemudian pertanggungjawaban pidana bisa diberikan kepada redaktur. Nah, kenapa? Tulisan memang ada dibuat oleh wartawan. Tulisan juga dicetak oleh si pencetak. Tapi kenapa nanti kalau misalnya ada masalah bisa dijadikan tanggung jawabnya itu ke redaktur? Nah, karena redaktur memiliki ini. Dia memiliki kemampuan untuk mencegah agar tindak pidana itu tidak terjadi, tapi tidak dilakukan, sehingga bisa kemudian redaktur itu mengambil pertanggungjawaban pidananya. Lawang dia bisa mengatur, bisa mengkoreksi, bisa menyeleksi, bisa menentukan tulisannya. Lah kalau tidak layak muat, ya jangan dipublish, kan seperti itu. Tulisan yang telah dibuat oleh si wartawan, jikalau itu memang menyalahi kode etik jurnalistik, misalnya memuat unsur sara atau mungkin menghina salah satu pihak atau apa, itu kan redaktur bisa kemudian menentukan untuk tidak dipublikasikan. Nah, ketika dia memiliki kemampuan untuk mencegah hal itu, tetapi ternyata tidak dilakukan, ya pertanggungjawaban pidananya bisa ke redakturnya. Teman-teman bisa melihat nanti di penjelasan pasal 12 Undang-Undang Pers. Nah, di penjelasan itu bahwa yang dimaksud dengan penanggung jawab adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Gitu. Kemudian, sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, teman-teman nanti bisa cek ya di Undang-Undang Pers sendiri di penjelasan pasal yang 12. Nah, kemudian yang perlu saya tekankan lagi adalah pertanggungjawaban pidana oleh redaktur ini itu tidak dianggap mewakili atau bertindak atas nama murni perseroannya terhadap seluruh perbuatan. Nah, tapi melainkan mewakili dan mempertanggungjawabkan tersebarnya tulisan ke publik oleh si perusahaan pers. Nah, jadi pertanggungjawabannya itu yang ditekankan adalah ini. Mempertanggungjawabkan tersebarnya tulisan ke publik oleh si perusahaan persnya. Seperti itu. Kita lanjut ke pertanggungjawaban yang ketiga. Ada pertanggungjawaban pidana oleh si perusahaan pers. Nah, ini hanya berlaku pada tindak pidana pers yang dirumuskan dalam pasal 18 ayat 2 dan juga ayat 3 Undang-Undang Pers. Teman-teman silahkan cek di bagian seingat saya pasal 18 ayat 2 dan 3 ini sudah masuk di ketentuan pidana ya. Nah, di situ memang subjek hukum tindak pidana disebutkan dengan jelas perusahaan pers. Jadi, teman-teman bisa melihat langsung di pasal situ, memang tertulis jelas itu perusahaan pers. Yang jelas menunjukkan pertanggungjawaban pidananya ya pada korporasinya pasti. Nah, sanksi pidana pada pasal 18 ayat 2 dan 3 tersebut hanya berupa denda. Ya, jadi nanti kalau denda itu memang dijatuhkannya ke korporasinya. Nah, tapi nanti yang mewakili perusahaan pers dalam memenuhi kewajiban hukum pelaksanaan pidana umumnya itu adalah pimpinan perusahaannya. Nah, jadi teman-teman memang kita ketahui ya bahwa kalau pertanggungjawaban pidana korporasi itu kan bukan manusia jelas, sehingga pertanggungjawabannya biasanya pidananya hanya berupa denda. Nah, di sini memang subjek hukumnya benar-benar tertulis perusahaan pers, sehingga yang bisa diberikan tidak bisa penjara, tapi hanyalah sanksi berupa denda gitu. Nah, sehingga tapi walaupun pengenaannya pada korporasi, tetap yang mewakili perusahaan pers dalam memenuhi kewajiban hukum ketika melaksanakan pidana itu adalah pimpinan perusahaannya. Tapi penjatuhan pidananya tidak ke pimpinan perusahaannya. Pimpinan perusahaan itu hanya mewakili kewajiban hukumnya saja untuk melaksanakan pemidanaannya. Tapi penjatuhan hukumnya tetap ke korporasinya atau perusahaan persnya di situ, yaitu berupa denda. Silahkan teman-teman cek di pasal 18 dan ayat 2 dan juga ayat 3 ya. Nah, kita lanjut ke yang terakhir, pertanggungjawaban pidana penerbit dan juga pencetak. Nah, ini karena alasan kebebasan pers ya, sehingga akhirnya diatur sendiri di pasal 61, 62, 78, 84, 483, dan juga 484 KUHP. Silahkan teman-teman cek sendiri. Nah, namun tidak berarti kebebasan pers boleh sebebas-bebasnya, tetap diperlukan pembatasan, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan pers. Nah, di sini ya, untuk penerbit dan juga pencetak, itu dia ada syarat-syarat tertentu, memiliki syarat-syarat tertentu
yang harus dipenuhi agar penerbit dan atau pencetak tulisan atau gambar tidak dapat dituntut pidana. Nah, syarat-syaratnya apa nih? Jadi yang pertama, di atas barang cetakan harus disebut nama dan tempat tinggal pencetak dan atau penerbitnya. Nah, penyebutan nama dan tempat tinggal pencetak dan atau penerbit itu untuk memastikan siapa penerbit dan pencetak tulisannya, dalam rangka menentukan pertanggungjawaban atas terbitnya tulisan kepada pihak lain. Nah, terus ada yang syarat kedua, penulisnya atau pelukisnya dikenal. Nah, untuk itu di atas barang cetakan disebutkan nama si pembuat tulisannya itu siapa. Nah, teman-teman juga pasti tahu ya, kalau kita pegang buku lah, ambil buku itu, di buku itu kan pasti ada siapa pencetaknya, siapa penerbitnya, dan kemudian penulis bukunya itu siapa. Nah, itu merupakan syarat mutlak. Ya, di sini juga ada syarat lain-lain, ketiga dan empat, tidak akan saya bacakan, teman-teman bisa cek sendiri ya. Nah, itu merupakan syarat yang sifatnya kumulatif, jadi harus terpenuhi semuanya agar tidak dapat dituntut pidana bagi si penerbit dan juga pencetak. Nah, jika memenuhi syarat-syarat yang dimaksud, maka tidak dibebani pertanggungjawaban terhadap isi yang dicetak. Sehingga kalau misalnya ada permasalahan dalam isi tulisannya, nah pertanggungjawaban pidananya dialihkan ke pihak penulisnya. Nah, jadi memang ketika ada permasalahan kemudian ketika sudah terbit ya, di dalam isi tulisan itu ternyata ada masalah. Nah, pertanggungjawabannya tidak bisa dialihkan ke penerbit dan juga pencetak selama memenuhi syarat-syarat yang dimaksud yang tadi saya sempat bacakan tadi itu. Nah, jadi maka tidak dibebani pertanggungjawaban terhadap isi yang dicetak sehingga pertanggungjawaban pidananya dialihkan ke pihak penulisnya. Nah, itu. Jadi penerbit dan pencetak itu tidak bertanggung jawab atas isi tulisan jika isi tulisan itu kemudian di suatu hari bermasalah. Nah, asalkan telah memenuhi syarat-syarat yang tadi setelah saya bacakan, dan itu bersifat kumulatif. Nah, kemudian nanti berarti yang mempertanggungjawabkan siapa? Ini, dialihkan ke pihak penulisnya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, ini materi pertemuan ke-13, dan hari ini teman-teman ada pertemuan 13 dan juga 14. Yang 14 silahkan download jurnal tentang penyelesaian sengketa pers. Jadi ada penyelesaian secara hukum administrasi negara, hukum pidana, dan lain-lain. Silakan teman-teman kemudian membaca jurnal tersebut ya. Oke, untuk materi yang hari ini, pertemuan ke-13 ini tentang pertanggungjawaban pidana pers, saya ambil referensinya dari bukunya Bapak Adami Jazawi. Oke, terima kasih teman-teman atas atensinya dalam perkuliahan hari ini. Sehat selalu, semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck.